Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kegiatan aku diawali di siang hari, aku lagi pengen bikin cemilan. Jadi kan kemarin belanja mingguan tuh aku rencananya sisa sayur sop itu mau dibikin lodehan, tapi itu gagal teman-teman. Gagalnya kenapa? Karena kayaknya enak gitu bikin bakwanan ya. Jadi masakan aku ada yang nggak sesuai dengan meal plan, tapi ini masih low budget ya teman-teman. Bikin cemilannya yang murah meriah pakai sisa sayuran yang ada. Aku tinggal beli tepung aja. Aku juga beli tepung 1/4 itu harganya 2.500. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena kalau lagi weekend tuh kayaknya iseng ya teman-teman, di rumah aja nggak kemana-mana kan ya. Kalau untuk jalan-jalan kan udah di awal Februari kemarin, kayaknya udah cukup ya kita untuk jalan-jalan. Nah ini untuk sisa sayurannya aku masukin aja semuanya ke dalam mangkuk, karena tadi tuh aku masukinnya cuma setengah aja. Khawatir ya kalau aku masukin semua sayurannya ke dalam mangkuk ini itu bakalan penuh banget dan aku susah untuk mengaduknya. Karena sayurannya aku tambahin, jadi aku tambahin juga untuk tepung terigunya. Nanti juga untuk seasoningnya tuh aku tambahin ya. Untuk bikin bakwan kayak gini tuh aku lebih seringnya bikin sendiri, nggak pakai bumbu instan. Aku pakai penyedap rasa, pakai garam, pakai ketumbar, sama pakai bawang putih biar makin sedap. Kalau aku sih resepnya kayak gitu. Karena aku nggak mau ngulek, akhirnya untuk si bawang putih ini aku parut aja pakai parutan keju teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi lebih cepet, lebih ringkas dan nggak ngotorin ulekan. Aku mau cek kompor dulu dan ternyata ini tuh bawahnya bagian bawah udah mateng. Jadi aku bolak-balik dulu ya teman-teman biar matangnya merata. Setelah itu bakwanannya ini aku tambahin seasoningnya seperti garam, penyedap dan juga ketumbar. Kalau aku sih memang lebih senengnya kalau bikin bakwan tuh ya kayak gini aja. Aku pernah juga bikin bakwan tuh yang pakai telur, cuman kayaknya kurang cocok aja di lidah aku ya teman-teman. Jadi akhirnya setiap bikin bakwanan ya kayak gini aja, polosan tanpa harus ditambahin sama telur. Sebenarnya sih kalau misalnya anak suka ya sama bakwanan, lebih baik dipakein telur aja biar ada proteinnya ya teman-teman. Tapi karena di sini tuh anak-anak kurang suka karena banyak banget sayurannya ya. Jadi lebih senangnya tuh tepungnya aja teman-teman. Jadi ya aku lebih sukanya ya kayak gini, full sayuran. Lanjut lagi untuk goreng yang kedua, ini aku niatnya sih mau goreng cuma setengah aja ya, tapi setelah dilihat kayaknya tuh gorengan aku cuma sedikit aja teman-teman, nggak banyak gitu ya. Oke, ini untuk bawaannya tinggal aku bolak-balik aja dan setelah ini tuh aku mau angkat ya teman-teman. Untuk siang ini tuh aku gorengnya cuma segini aja, nanti sore mau aku lanjut lagi karena memang ternyata kata Pak suami cuma segini, katanya iya emang segitu, karena kalau misalkan kebanyakan kan juga khawatirnya nggak habis, dan bawang tuh lebih enaknya kalau misalnya dimakan pas lagi anget-anget ya teman-teman. Jadi kalau didingin tuh pasti diangetin lagi, jadi baiknya tuh aku nanti sore goreng lagi sebagai cemilan. Jangan lupa ditambahin juga saus biar makin sedap ya. Lanjut lagi kegiatan aku di sore harinya. Di sini tuh aku lagi angetin tempe. Tadi pagi tuh aku udah masak sambelan tempe dan juga sayur sop. Nah, ini sisanya ya teman-teman. Jadi kalau weekend itu memang udah bisa dipastikan aku pasti 2 kali masak, karena kan setiap masakan aku ini ya cuma 2 kali makan aja ya. Apalagi kalau misalkan Pak suaminya lagi di rumah, porsi makan itu pasti bertambah, apalagi porsi beras ya teman-teman. Yang tadinya sehari 2 gelas bisa jadi nambah 2 kali lipat, jadi 4 gelas. Sisa tempe dan juga sisa sayur sopnya ini nggak banyak, paling itu yang biasa ngabisin tuh aku ya teman-teman. Kalau untuk lauk baru itu paling untuk anak-anak dan juga suami. Kalau aku sih gitu ya, sebagai istri ya paling aku tim yang paling ngabisin sisa lauk ya. Kalau misalkan emang nggak mau simpen di kulkas, karena kalau misalkan simpen di kulkas kan biasanya udah lama ya, lama-lama bosen ya, berujung dibuang juga teman-teman sayang. Jadi baiknya aku yang ngabisin aja. Nah ini udah selesai ngangetin tempenya, aku lanjut lagi buat ngangetin sayur sopnya. Udah selesai ngangetin semua lauk yang ada, aku lanjut lagi buat mempersiapkan makan sore kami, yaitu gulai kikil. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kemarin tuh aku rencananya pengen bikin lodehan, tapi pasti aku inget lagi, oh iya tadi kan yang pengen aku santen itu kan kikil. Jadinya udah lodehannya itu nggak jadi, aku jadi ganti aja sama bakwanan teman-teman. Untuk kikil aku potongnya pakai gunting aja
juga. Ini juga sebelum aku masak aku rebus dulu ya teman-teman, biar kotorannya juga nanti keluar. Nah ini aku udah masak air, tinggal aku cemplungin aja dan tinggal tunggu mendidih. Aku nggak lama untuk merebus si kikilnya biar kotorannya keluar aja ya teman-teman. Karena nanti juga ketika dimasak itu bakalan direbus lama biar nanti bumbunya itu makin meresap ke dalam si kikilnya. Sambil nunggu aku juga mau nyuci kuali karena kuali ini tuh mau aku pakai untuk bikin gulai kikilnya. Aku lagi seneng aja sih pakai kuali yang ini ya teman-teman. Aku tuh ngide kikil di gulai ini tuh kemarin sempat ngobrol sama ibu-ibu. Beliau tuh beli kikil kurang lebih 2 bungkus. Aku nanya, "Bu, biasanya kalau kikil diapain?" Katanya disantanin atau mungkin bisa dibilang gulai ya teman-teman. Jadinya bisa ya digulai, bisa, kata dia enak. Akhirnya di minggu ini setelah belanja mingguan tuh aku pengen coba dibikin gulai aja. Selain kikil aku juga mau tambahin dengan sawi putih. Ini tinggal bagian bawahnya aja. Di minggu lalu itu untuk bagian daunnya sudah aku masak ya barengan sama tahu, dan untuk bagian bawahnya ini aku mau campur sama si kikil. Dan ternyata ini tuh enak teman-teman. Kalian juga bisa coba, bisa berkreasi dengan masakan yang kalian punya. Aku juga punya sisa timun, dan kalau timun ini paling cuma aku gado aja, nanti aku bagi-bagi sama anak-anak dan juga suami aku. Nah ini di sela-sela waktu masak pas suami itu minta kopi, ya udah kita buatin ya teman-teman. Karena kan me time-nya suami aku itu adalah ngopi di rumah, karena kan nggak pernah nongkrong, nggak pernah ngopi di luar juga, jadi kita harus siapkan. Seperti biasa, kalau untuk sore hari, siang hari itu kalau ngopi selalu pakai gula, kalau pagi kadang pakai, kadang enggak kalau sekarang ini teman-teman. Jadi kita ikutin aja maunya Pak suami itu seperti apa. Dalam waktu yang bersamaan, air untuk kopi dan juga air merebus kikil itu matang berbarengan, jadi aku matikan keduanya. Kalau kopi langsung aja aku masukin, dan memang setiap masak kopi itu airnya nggak pernah banyak, nggak pernah penuh ya teman-teman. Paling dikit banget, memang seukuran buat kopi ini aja. Untuk kikil sudah aku matikan api kompornya, dan lanjut lagi kita tumis bumbu halusnya. Kalau untuk bikin gulai kikil ini alhamdulillah kan aku masih punya bumbu dapur ya yang lengkap. Jadi aku pakai semuanya bumbu dapur, ada kunyit, lengkoas, jahe, serai, kemudian juga daun salam, daun jeruk, pokoknya semuanya aku pakai. Termasuk juga ketumbar bubuk ya aku pakein. Kalau misalnya ada kemiri boleh banget ditambah biar makin kental kuahnya. Nah setelah bumbu harum aku tambahkan air yang cukup banyak karena setelah ini mau aku masukkan untuk si kikilnya. Sebelum itu aku mau seasoning dulu ya teman-teman, pakai penyedap rasa, pakai garam, pakai lada juga. Dan memang kalau untuk gulai ini bener-bener yang lengkap ya untuk bumbunya biar rasanya itu makin kaya akan rempah. Setelah itu aku masukkan kikilnya biar nanti bumbunya ini makin meresap ke dalam si kikil ya teman-teman, dan biar makin empuk juga karena kan aku juga ngerebusnya ini nggak lama ya, jadi aku bakalan merebusnya itu yang lama pada saat masak seperti ini teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh aku mau sambil refill ya, refill minyak karena di wadah ini tuh udah habis. Aku juga sambil elap-elap ya untuk bagian wadah botol ini karena kadang aku tuh kalau tuang minyak dia suka keluar di sela-sela botolnya teman-teman, jadi mesti banget dielap ketika aku habis nuang minyak. Sambil refill, teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai, lagi masak, atau mungkin lagi bebenah? Semoga videoku ini bisa menemani kegiatan teman-teman di hari ini, atau mungkin suara aku ini bisa menemani kegiatan teman-teman di hari ini ya. Dan cuaca di tempat kalian gimana kondisinya? Apakah masih sering hujan atau sudah mulai jarang ya? Kalau di sini sudah mulai jarang hujan. Jadi 1 pekan ini tuh alhamdulillah 1 atau 2 kali ya teman-teman hujannya. Kalau di Puncak Bogor itu kemarin kata umi aku alhamdulillah itu berangkat hujan, pulang hujan gitu teman-teman. Kata aku di sini alhamdulillah ya lagi hot-hotnya gitu, subhanallah ya. Tetap kita harus syukuri. Tapi alhamdulillahnya yang lagi nyuci pada kering ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke masakan aku. Nah ini sudah aku masukkan santan ya teman-teman, tinggal diaduk-aduk aja biar santannya itu nggak pada pecah. Setelah itu tinggal dimasukin untuk sayur sawinya. Kalau sawi itu opsional aja ya, karena kan aku masih ada sisa. Sayang aja kalau misalnya sampai aku tunda besoknya
lagi, khawatirnya pada busuk gitu loh teman-teman. Jadi ya udah aku campur aja sama si kikil ini, dan alhamdulillah pas suami suka, anak-anak juga suka ya, walaupun cuma kuahnya aja. Karena anak-anak tuh belum pernah coba kikil teman-teman. Adik Afifah tuh udah pernah coba, cuman kayak dilepeh dan mungkin masih asin di lidahnya ya. Jadi perlu pembiasaan banget. Udah selesai masak, di sini tuh aku mau beberes, cuman aku nggak nyuci piring ya teman-teman. Aku mikirnya besok pagi aja lah aku nyuci piringnya, karena kan udah capek masak ya. Tadi siang udah goreng bakwan dan sore harinya itu aku sudah masak. Jadi aku butuh istirahat biar nggak capek banget ya. Karena kalau ibu rumah tangga udah capek, terus juga ngurusin rumah yang berantakan, kayaknya bakalan emosional ya. Entah ngomel-ngomel ke anak atau mungkin gerutu diri sendiri gitu. Jadi ya udah aku putuskan untuk istirahat saja, dan kita lanjut lagi kegiatannya di esokan paginya. Tapi qadarullah ya teman-teman, nggak tahu kenapa tangan aku tuh memang dari sore kemarin tuh sudah pada linu ya. Makanya di pagi hari ini tuh aku putuskan untuk nggak nyuci piring, karena setelah aku pegang sikat, pada saat aku bersihin keset ya, itu qadarullah aku tuh kayak sakit gitu, menggenggam. Jadinya ya udah, nanti aku minta tolong Pak suami aja untuk mencuci piringnya. Kelihatan ya tadi banyak banget cucian piringnya. Atau kalau misalkan Pak suami lagi sibuk ya, paling kalau misalkan aku lebih baik, paling aku yang cuci piring teman-teman. Di pagi hari ini anak-anak udah buka pintu, jadi aku tinggal rapiin kasur. Aku mau lipat spray, aku juga mau sapu-sapu ya nanti. Kalau anak-anak udah pada main di luar ya, aku sih enak ya kalau misalkan untuk beberes, tapi ada worrynya juga gitu, khawatirin di depan tuh nggak ada orang. Karena kan nggak tahu ya di depan, kadang umi aku di dalam, anak aku mah di luar gitu berkeliaran. Khawatirnya sih ada orang jahat. Kalau aku sih pemikiran sebagai ibu rumah tangga tuh yang seperti itu, subhanallah. Mudah-mudahan aja sih enggak ya teman-teman. Dan lanjut lagi, aku tuh mau sapu-sapu untuk area belakang itu udah selesai, kamar juga udah, jadi aku tinggal sapu-sapu area di depan ini aja seperti biasa ya teman-teman. Kalau di area depan ini tuh yang paling berantakan. Kadang di kamar juga anak-anak tuh bawain mainan, jadi berantakan juga ya lantainya. Kadang berantakannya itu, ngerasnya itu tuh naik ke kasur ya, subhanallah ya teman-teman, mesti disapu lagi. Kalau paling depan ini kan kalau kasur didiriin nggak pada naik ke kasur ya, apalagi juga aku nggak dipasangin spray gitu. Nggak lupa juga aku sapu-sapu area belakang pintu, karena seperti biasa kalau di malam hari kita nyapu-nyapu itu berujung di belakang pintu, kita nggak sapu keluar ya teman-teman. Karena ya bukan karena mitos ya, ini karena pembiasaan kita aja. Udah selesai nyapu bagian dalam, aku lanjut lagi untuk sapu area depan. Kalau area depan ini paling debu-debu dari bawah itu naik ke atas, itu sih yang paling bikin ngeres dan terbawa lah lewat kaki anak aku atau mungkin kaki aku sendiri. Kadang aku juga nggak siapin keset ya di depan pintu, jadinya terbawa sampai ke dalam rumah teman-teman. Karena dari dalam rumah juga ada sampah kertas, anak-anak aku pada main kertas, jadinya aku sapu-sapu dulu pakai sapu lidi. Dan di sini tuh anak-anak aku lagi pada godain kucing. Tetangga aku tuh punya anak kucing teman-teman, jadi punya kucing perempuan dan melahirkan. Dan kemarin katanya kucingnya itu habis disteril. Aku pikir tuh sterilnya karena suatu penyakit ya. Pas aku tanya umi aku, bukan, sterilnya itu biar dia tuh nggak bisa hamil lagi. Kata aku kasihan banget, itu kan kucing yang bisa dibilang ciptaan Allah ya, memang sudah alamiah ya, sudah secara hewani lah gitu. Mereka itu bakalan terus menerus melahirkan. Cuma karena di sini tuh hewan peliharaan, jadi mungkin pemiliknya ini nggak mau yang ngurusin anaknya terus. Kemarin juga anak-anaknya itu banyak banget yang dikasih ke orang teman-teman. Oke, untuk videonya aku akhirnya sampai di sini. Semoga videoku bermanfaat dan kita sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.